Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga kita berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat tanpa ada kekurangan sama sekali. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman dari kelas 7 hingga kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema tentang yang pertama yaitu pentingnya sholat, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, pentingnya sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan sholat itu artinya beliau mendirikan agamanya. Tapi bagi siapa yang tidak melaksanakan sholat itu artinya dia menjatuhkan agamanya atau merobohkan agamanya. Masuk. Sholat itu apa? Sholat itu ketika kita menghadap ke Allah, kita tidak hanya melakukan sholat fardu saja, kita tidak hanya sholat tahajud, kita tidak hanya sholat sunnah. Tapi bagi saya, perwujudan dari sholat itu adalah akhlak kalian. Jadi pada zaman dahulu ini ada sahabat Nabi, beliau itu seorang alim lah ya, ahli agama. Dia rajin ibadah, dia rajin sholat. Hingga satu ketika di hari kiamat dia masuk ke neraka. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, saya di dunia ini rajin sholat, saya rajin ngaji, bahkan saya seorang imam, kok masuk neraka? Apakah selama ini ibadah saya itu kurang untuk membeli surganya Allah? Pada saat itu Nabi Muhammad cuma berkata satu sambil tersenyum, yang sholat itu fisikmu, bukan hatimu. Ya. Artinya apa? Beliau ini sholat, tapi ketika dia selesai sholat, dia menggibahi orang lain, dia membicarakan kejelekan orang lain. Ya, di depannya itu dia alim, dia menyanjung orang itu, tapi ketika di belakangnya dia menghina orang itu. Ya, dan saya mohon semoga teman-teman gak ada yang sifatnya seperti itu. Ya, jadi ya sholat itu gak hanya fisiknya saja tapi hatinya. Dan perwujudan dari sholat kita itu adalah perbuatan kita, akhlak kita ini ya. Jadi orang yang rajin sholat itu pasti akhlaknya bagus. Kalau orang sholat terus tapi akhlaknya gak bagus, berarti sholatnya dipertanyakan. Selama ini dia kenapa kalau sholat kok akhlaknya seperti itu? Ya semoga bisa dipahami ya teman-teman. Yang berikutnya adalah bersyukur. Menurut Gus Baha, pendidikan yang paling penting di dunia ini adalah pendidikan bagaimana kita bisa bersyukur. Syukur itu lawan katanya kufur. Kufur itu kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang gak bersyukur dengan nikmatnya Allah. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita tahu nikmatnya bersyukur, maka hidup kita semakin enak, hidup kita semakin enjoy, hidup kita gak akan adanya rasa susah. Karena yang mencukupi hidup kita ini bukan uang, bukan harta, tapi apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diambilnya dari kita bersyukur itu tadi. Jadi kalau kita tuh ingin hidup kita enak, kita ingin terwujud semuanya, ya kuncinya satu, yaitu bersyukur. Dan bersyukur itu apa? Bersyukur itu ketika kita menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, entah itu baik maupun buruk. Lebih penting mana? Jadi
bersyukur itu jangan dilihat dari harta. Kalau kamu bersyukur dilihat dari harta, kamu nggak akan pernah bersyukur, karena harta itu nggak pernah tercapai. Uang 100.000 ditambah 100.000 lagi jadi 200.000, ditambah lagi jadi 300.000, nggak ada habis-habisnya. Nah kalau kamu bersyukur patokanmu dengan uang, maka selama kamu hidup kamu nggak akan jadi orang yang bersyukur. Tapi bersyukur itu dari apa? Dari hati, dari rahmat yang Allah berikan. Kita menerima semua yang Allah berikan, entah itu baik maupun buruknya, itu yang namanya bersyukur. Sekarang penting mana? Kamu nggak makan 3 hari sama kamu beli Alphard, itu penting mana? Penting kamu makan, ya nggak? Kalau kamu nggak makan, kamu mati, betul nggak? Paling kamu nggak makan bisa bertahan 4 sampai 5 hari, itu pun kamu koma di rumah sakit, betul? Tapi kalau kamu nggak beli Alphard, kamu nggak beli Pajero, kamu mati nggak? Enggak loh. Berarti apa? Kuncinya bersyukur itu sederhana. Kita menerima dengan apa yang Allah berikan, dan kita hidup ini sudah bersyukur. Ada seorang sahabat itu datang ke Imam Syafi'i. Dia tanya, Imam Syafi'i, kok hidup saya ini kayaknya susah terus, nggak ada enak-enaknya, nggak ada senang-senangnya. Imam Syafi'i tersenyum. Terus Imam Syafi'i mengajak orang itu kemana? Mengajak orang itu ke kuburan. Orang itu bingung, loh Imam Syafi'i, saya ini bertanya kok hidup saya ini kok nggak enak terus, kenapa? Kok malah kamu mengajak saya ke kuburan? Harusnya kamu mengajak saya ke masjid atau ke pasar. Untuk apa? Untuk membelanjakan diri saya agar saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Imam Syafi'i berkata, dia tersenyum, wahai sahabatku, kalau kamu tanya kepada para mayat-mayat yang ada di depan kita dari zaman azali sampai zaman sekarang ini, kalau kita tanya ke mereka apa yang mereka mau, jawaban mereka apa? Jawaban mereka cuma satu, mereka mau kembali ke dunia ini untuk hidup, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jawaban mereka apa? Mereka gak mau Alphard, mereka gak mau Pajero, mereka maunya apa? Bisa hidup kembali ke sini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Artinya apa? Kita hidup di sini merupakan keinginan orang lain yang nggak bisa dimiliki. Jadi kita harus bersyukur. Ya, waktu 1 hari di dunia ini sangat berarti di akhirat. Kita dalam 1 hari kita bisa sholat fardu 5 kali, kita sholat sunnah, sholat tahajud, kita bisa berbuat baik, menolong orang. Itu kalau di akhirat, maksud saya di kuburan, itu manfaatnya bisa sampai bertahun-tahun. Jadi apa? Kuncinya satu, kenikmatan yang paling nikmat adalah tidak pernah melihat kenikmatan orang lain. Yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya. Ketiga, ya ketiga berarti. Aku mau poso. Yang ketiga apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang saya tanya, di sini ada yang nggak percaya Tuhan, ada nggak? Yang nggak percaya Tuhan, angkat tangan. Yang nggak percaya Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Pada saat itu ada debat antara seorang ateis dengan seorang Habib. Dan ini debatnya Habib Ja'far dan Onat kalau nggak salah percaya dulu. Dia mengatakan apa? Bib, Tuhan itu ada gak sih? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok dia gak menunjukkan dirinya ke kita? Kok gak melihatkan wujud aslinya? Pada saat itu Habib Ja'far tersenyum. Akhirnya Habib Ja'far bertanya lagi ke Onat, kalau orang buta, itu lihatnya apa orang buta? Orang buta itu lihatnya apa? Gelap semuanya, ya gak? Orang buta itu lihatnya gelap, gak bisa lihat apa-apa. Tapi coba aku tanya ke orang buta, kamu tahu gak warna hitam itu seperti apa? Orang buta jawabnya gak tahu, ya gak? Karena dia buta. Padahal yang selama ini dia lihat itu warna hitam. Artinya apa? Menjelaskan Tuhan kepada orang yang gak percaya Tuhan itu sama saja menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Sebenarnya semua ini adalah Tuhan, perwujud dari apa yang Tuhan berikan. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa menggunakan tangan kita dengan sempurna. Itu perwujud dari Tuhan. Dan terus kamu mau minta beri apa lagi? Padahal dunia sudah nyata. Apakah ada makhluk lain yang bisa memberikan kita seperti ini kalau tidak Tuhan? Betul tidak? Dan maka dari itu mari kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah itu gampang. Sekarang gini, kamu mudah gak mencintai orang? Ada orang ngasih kamu makan selama 1 tahun gratis. Ada orang ngasih kamu rumah selama 1 tahun gratis. Ada orang ngasih kamu mobil. Kamu gampang suka gak sama orang itu? Gampang senang gak sama orang itu? Sama orang yang ngasih kamu itu? Gampang senang gak? Padahal itu cuma 1 tahun. Bagaimana Allah memberikan kepada kita itu selamanya loh. Sampai kita di dunia ini, bahkan sampai kita di akhirat nanti, sampai kita masuk ke surga atau neraka, Allah memberikan rahmatnya. Dan terus kenapa kita tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya?
Kan ini logikanya seperti itu. Jadi pada kali ini saya nggak mau pakai dalil, saya maunya pakai logika biar teman-teman semua bisa paham. Saya juga bisa paham. Jadi jangan pernah mencari cinta itu karena kesempurnaan. Kalau kamu mencari cinta karena kesempurnaan, kamu gak akan pernah tahu cinta itu apa. Karena cinta itu apa? Cinta itu ketika kamu bisa menerima kekurangan dari orang yang kamu cintai. Itu namanya cinta. Tepuk tangan, masuk. Ya, betul nggak? Jadi cinta itu sama-sama melengkapi. Terus sekarang saya tanya, cinta itu apa? Ada yang tahu nggak cinta itu apa? Yang tahu angkat tangan. Cinta itu apa? Ya, gak ada yang tahu cinta. Saya juga gak tahu. Gak ada seorang pun yang tahu cinta itu apa kecuali namanya. Kalau kamu suka sama seseorang, tapi ketika kamu ditanya, kenapa kamu suka sama orang itu? Kamu bisa jawab, karena dia cantik, karena dia tampan, karena dia alim, karena dia baik. Itu bukan cinta, itu kalkulasi. Cinta itu gak ada tapi-tapian, gak ada karena-karenanya. Semua kamu terima. Contohnya apa? Cintanya Allah dan Nabi Muhammad kepada hamba-hambanya. Gak pernah membedakan kekurangan kita. Betul tidak? Jadi jangan pernah mencintai sesuatu hal yang itu berpotensi cintanya lebih besar daripada cinta kita ke Nabi Muhammad dan Allah. Karena apa? Yang kita cintai itu bisa saja meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Tapi kalau kita mencintai Allah, Allah gak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Allah. Betul tidak? Jadi kuncinya satu apa? Kita mencintai Allah dan Rasulnya dan baru kita mencintai orang lain. Dan cinta ini adalah bab 3 itu ada maksudnya bab 1 apa? Pentingnya sholat. Jadi ketika kita sholat itu kita tidak mengharapkan apapun, kita hanya mengharapkan cinta kepada Allah. Makanya sholat itu dibikin enjoy. Karena apa? Karena kita ketemu sama orang yang kita cintai. Betul tidak? Kalau kita mau ketemu sama orang yang kita cintai, ketemu pacar kita seneng nggak? Enjoy tidak? Dan kenapa kalau sholat itu tidak enjoy? Jadi sholat itu ya santai, enjoy itu. Kalau dia cepat, ya sholatnya cepat. Bahkan itu ketika Nabi Muhammad sholat itu ketika dia sujud, saya itu ada di pundaknya. Tapi Nabi Muhammad gak marah, dia menunggu sampai kedua sujunya itu turun, baru dia bangkit dari sujudnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad gak mau nanti saya sujud dan saya dasar berpikiran sholat itu sebuah problem. Karena apa? Karena ketika bahas sholat saya dimarahi. Itu kan artinya sholat itu problem. Karena saya sholat kok saya dimarahi sama mbak. Mendingan saya gak sholat tapi gak dimarahi. Betul tidak? Maka dari itu kita sholat. Kalau kita membahas tentang kecintaan, ini ada satu orang ya ini namanya adalah Robiah Al-Dawiyah, sang ratu sufi. Dia itu bikin syair seperti ini agak serem syairnya. Kalau orang awam seperti kita ya gak berani. Syairnya seperti ini. Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena aku takut neraka, tapi juga bukan karena aku ingin masuk surga, tapi karena aku cinta kepadamu ya Allah. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku ingin masuk surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau aku ingin beribadah kepadamu karena saya takut neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka tersebut. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena aku cinta padamu, maka jangan pernah kau palingkan wajah yang indah dan abadimu dariku. Artinya apa? Robi Al-Dawiyah itu ketika dia selamat di dunia, dia beribadah itu hanya mencintai Allah. Bahkan dia membuat ada syair seperti ini. Aku lebih memilih mencintaimu dalam diam, karena di dalam diam tak akan ada pernah kata penolakan. Aku mencintaimu dalam kesunyian, karena di dalam kesunyian tidak ada yang memilikimu kecuali aku. Aku mencintaimu dalam mimpi, karena di dalam mimpilah kamu tak akan pernah mati. Ya, jadi kuncinya satu. Kita di bulan puasa ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Betul tidak? Kita bertakwa pada Allah. Kita mencintai Allah secara sederhana, setelah itu mencintai Allah secara luar biasa. Ya. Ada satu kata lagi seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu pada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu secara sederhana, dengan isyarat yang tak disampaikan angin kepada hujan yang telah menjadikannya tiada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.